Salam, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan buat kita semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntutnya keluar. Jika semua domba telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka serigala datang, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Puji nama Tuhan. Ketika kita belajar dari firman ini, kita tahu bahwa Yesus itu sendiri adalah gembala yang benar dan gembala yang baik. Ciri-ciri seorang gembala yang baik adalah dia rela berkorban untuk demi domba-dombanya yang digembalakan itu. Itu ciri-ciri gembala yang baik. Seorang gembala yang baik, yang benar, adalah berjalan di depan untuk menuntun langkah setiap domba-domba yang dia gembalakan itu, yaitu Yesus sendiri. Dia adalah gembala yang baik dan benar. Dia adalah gembala yang benar dan yang baik. Itulah Yesus. Dia berkorban bagi domba-domba yang dia gembalakan, yaitu kita sendiri. Dia disalibkan. Karena apa? Karena kita. Karena domba-dombanya. Dia melepaskan kita dari segala dosa yang kita perbuat. Dia rela disalibkan karena kita semua, saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita melihat dari tokoh Alkitab sendiri, kita melihat salah satu contoh, yaitu Daud. Daud itu seorang gembala yang baik. Daud itu seorang gembala yang setia. Ketika Daud melawan Goliat,
mengatakan kepada rajanya, aku ini gembala. Aku ini gembala domba. Ketika binatang-binatang buas menerkam domba yang aku gembalakan itu, aku rela mati, aku rela mengorbankan setiap nyawaku. Setiap apa yang kumiliki, dia korbankan itu. Dia rela demi domba-domba yang dia gembalakan itu. Dan ketika Daud setia menjadi gembala yang baik, Tuhan terus menyertai Daud. Tuhan terus melindungi Daud dari segala hal. Maka Daud bisa melawan Goliat. Bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan. Bukan karena kehebatan Daud. Kita sebagai domba-domba, kita harus menjadi domba yang baik, menjadi domba yang benar di mata Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Gembala yang baik dan benar, dia menginginkan dombanya itu menjadi domba yang benar dan baik. Kita sebagai domba Tuhan, kita harus menjadi domba yang baik dan benar di matanya. Apa yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Yaitu mendengarkan suara gembala. Mendengarkan suara Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mendengarkan suaranya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui itu kita mendengarkan suara Tuhan. Melalui firman Tuhan kita mendengarkan suara gembala kita, yaitu Tuhan. Kita harus mendengarkan suara gembala kita melalui firman. Ketika kita tidak mendengarkan suara gembala yang kita, maka kita tidak menjadi domba yang baik dan benar di mata Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita mendengarkan suara gembala kita, yaitu Tuhan. Suara Tuhan. Yang kedua, menjadi gembala yang domba yang baik di mata Tuhan. Menuruti apa yang dikehendaki oleh gembala kita. Kita menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Kita menuruti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi domba yang baik, menuruti setiap yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, menjadi domba yang baik, menjadi domba yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, mengenal siapa itu gembala kita. Mengenal secara pribadi kita siapa gembala kita. Membangun hubungan intim kepada gembala kita dengan membaca firman Tuhan, dengan berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mendengarkan semua perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, membangun hubungan intim kepada Tuhan, maka Dia sudah menjanjikan bagi kita. Ketika kita melihat dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, itu mengatakan bagi kita, Dia terus membawa kita kepada yang rumput hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika saudara membaca sendiri, maka saudara harus merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dia rela berkorban bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah gembala yang benar dan baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengarkanlah suara Tuhan. Turuti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Bangun hubungan intim kepada Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus terus memberkati engkau. Tuhan Yesus terus menyertai engkau dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melangkah. Karena Dia adalah gembala yang benar. Karena Dia adalah gembala yang baik. Dia rela bagi kita. Dia rela bagi kita semua, saudaraku-saudaraku, untuk menyelamatkan kita dari dosa, belenggu dosa. Maka pada saat ini ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya ajak saudara-saudara, dengarkan suara Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, dengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, turuti semua kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Bangun hubungan intim kepada Tuhan, supaya Tuhan terus menyertai engkau, menyertai kehidupanmu, keluargamu, saudaramu, dan apapun yang engkau kerjakan, serahkan di tangan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat berhasil semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.